Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashita Eza Prasidya dengan NIM S1A024010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai batas kedudukan hukum atau legal standing penggugat dalam sengketa tata usaha negara, berupa analisis putusan PT UN Medan nomor 109-G-2025 PT UN Medan. Baik, selanjutnya dalam proses pengajuan gugatan di Pratun, penggugat ini harus memiliki kedudukan hukum sebagai dasar untuk melindungi hak atau kepentingannya yang dirugikan oleh berlakunya suatu KTUN. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan hukum jadi penting karena merupakan salah satu syarat bagi seorang untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara. Nah, berangkat dari hal tersebut, makalah ini saya itu menilai bahwa hakim itu perlu mempertimbangkan secara cermat mengenai legal standing, yaitu hak subjek hukum berupa orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN yang merugikan kepentingannya sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 U nomor 9 tahun 2004. Nah, tanpa adanya kepentingan hukum yang secara langsung dirugikan, gugatan ini berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Dan dalam praktik peradilan tata usaha negara, perkara yang diajukan oleh masyarakat ini menunjukkan bahwa perselisihan antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara masih kerap terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan ini seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, sehingga pihak yang merasa dirugikan ini memilih menempuh upaya hukum melalui Pratun. Berdasarkan laporan tahunan kepaniteraan tahun 2024 yang diterbitkan oleh MARI, perkara dalam kamar TUN ini didominasi oleh sengketa yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Nah, pada tingkat kasasi ini tercatat sebanyak 311 perkara ini tentang pertanahan, lalu lebih banyak daripada tindakan faktual yang berjumlah 259 perkara, perkara kepegawaian sebanyak 86 perkara, dan perkara perizinan sebanyak 56 perkara. Data tersebut ini menunjukkan bahwa keputusan KTUN yang berkaitan dengan masalah pertanahan merupakan salah satu sumber sengketa yang paling sering muncul dalam praktik peradilan tata usaha negara, seperti yang tercermin dalam perkara yang menjadi objek kajian dalam makalah saya ini, yakni mengenai putusan nomor 109-G-2025 PT UN Medan yang nanti akan saya jelaskan. Nah, maka dari itu, saya mengambil dua rumusan masalah inti. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan legal standing atau kepentingan hukum dalam sengketa tata usaha negara dan mengapa hal tersebut menjadi hal yang penting dalam suatu gugatan. Yang kedua, dalam perkara ini, apakah yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan adanya eksepsi perihal penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan akuo. Nah, dalam membahas permasalahan pertama, yakni tadi legal standing, saya itu mengambil ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum, yakni pasal 53 ayat 1 U nomor 9 tahun 2004, yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Pihak tersebut ini berhak mengajukan gugatan dengan tujuan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, baik disertai dengan gugatan ganti rugi atau rehabilitasi maupun tanpa tuntutan tersebut. Nah, adapun dasar atau gugatan yang dapat dipergunakan, yakni meliputi satu, KTUN yang digugat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, KTUN yang digugat ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, penjelasan pasal 53 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa pengajuan gugatan harus didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan. Ketentuan ini selaras dengan asas point the interest, point the action, yang menurut Sudikno Mertokusumo ini mengandung makna bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan yang dimaksud itu adalah kepentingan hukum yang bersifat langsung, yaitu kepentingan yang didasarkan pada adanya hubungan hukum serta akibat hukum yang timbul dari hubungan tersebut.
Nah, selanjutnya Indro Harto dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peratun menjelaskan bahwa konsep kepentingan dalam konteks pengajuan gugatan TUN ini dapat dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, kepentingan dalam arti kepentingan berproses, yaitu tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang mengajukan gugatan melalui proses peradilan tersebut. Nah, kepentingan yang berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum ini selanjutnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan pihak yang berhak mengajukan gugatan dan kepentingan yang berkaitan dengan KTUN yang disengketakan. Dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, penggugat itu harus memiliki kepentingan sendiri dalam mengajukan gugatan dan tidak dapat bertindak atas nama pihak lain kecuali apabila ia memperoleh kuasa untuk mewakili pihak tersebut. Yang kedua, kepentingan tersebut harus bersifat pribadi, sehingga dapat dibedakan dari kepentingan pihak lain. Yang ketiga, kepentingan tersebut harus bersifat langsung. Dan yang keempat, harus ditentukan secara objektif, baik dari segi luas maupun tingkat kepentingannya. Selanjutnya, mengenai dasar pertimbangan majelis hakim, pembahasan rumusan masalah yang kedua, bahwa untuk menguraikan permasalahan itu, saya mengambil dari pertimbangan hukum dalam putusan dan diperoleh sejumlah fakta sebagai berikut. Yang pertama, penggugat yaitu Dr. Andes Hasan Ramli ini mendalilkan bahwa bidang tanah yang menjadi dasar sengketa ini telah dibeli dan dimiliki sejak tahun 1990 berdasarkan akta jual beli. Yang akta jual beli ini tahun 1989 yang dibuat di hadapan Linda Herawati SH selaku notaris atau PPAT di Medan. Kemudian diterbitkanlah sertifikat hak milik atas nama penggugat. Nah, pada saat pembelian, kondisi bangunan ini telah ada sebagaimana adanya, termasuk area dapur serta gang kebakaran yang oleh penggugat dianggap sebagai fasilitas umum. Namun, pada perkembangan selanjutnya, sebagian area tersebut dinyatakan masuk ke dalam tanah yang menjadi luasan objek sengketa. Nah, yang kedua, berdasarkan sertifikat hak milik tadi atas nama Dr. Andes Hasan Ramli, diketahui bahwa awalnya tanah tersebut merupakan sertifikat hak guna bangunan nomor 330 atas nama Sriana dan Dr. Andes Surjono dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhir pada tanggal 4 Juni tahun 2005. Berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya beralih ke Dr. Andes Hasan Ramli tahun 89. Lalu dari gambar surat ukur sementara nomor 2450/1984 diketahui bahwa batas sebelah barat bidang tanah penggugat ini berbatasan dengan pemilik hak, yakni Muranto Kosasih. Nah, berdasarkan bukti sertifikat hak milik tadi juga atas nama Dr. Andes Ignatius Sago diketahui bahwa sertifikat tersebut pada awalnya merupakan hasil pemisahan dari hak milik nomor 1206 atas nama Muranto Kosasih. Tanah tersebut kemudian beralih kepada Dr. Andes Ignatius Sago berdasarkan akta jual beli. Nah, diketahui pula bahwa sebelah timur bidang tanah milik Dr. Andes Ignatius Sago ini berbatasan dengan M1080, yaitu sertifikat hak milik punyanya si penggugat. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Januari tahun 2026, Majelis Hakim ini telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah yang menjadi objek sengketa. Dalam pemeriksaan tersebut, para pihak menunjuk lokasi yang sama sebagai bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Nah, selain itu, Majelis Hakim juga memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR BPN untuk memeriksa posisi kedua bidang tanah. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, diperoleh fakta bahwa bidang tanah milik penggugat dengan bidang tanah milik tergugat dua intervensi hanya berbatasan secara langsung, khususnya pada sisi timur tanah milik tergugat dua intervensi. Dengan demikian, secara fisik maupun yuridis tidak ditemukan adanya tumpang tindih antara kedua bidang tanah tersebut. Nah, setelah mencermati
bukti sertifikat masing-masing pihak, pengadilan ini berpendapat bahwa persoalan yang terjadi bukanlah mengenai tumpang tindih sertifikat, melainkan mengenai bangunan dapur milik penggugat yang melampaui batas bidang tanahnya sendiri. Posisi bangunan tersebut berada di luar garis batas yang seharusnya dan masuk ke sebagian bidang tanah milik tergugat dua intervensi. Dengan kata lain, apabila garis batas tanah ditarik secara lurus dari utara ke selatan sesuai dengan data surat ukur, maka bangunan dapur tersebut seharusnya berada sepenuhnya dalam bidang tanah milik penggugat. Dan berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa bidang tanah milik penggugat dan bidang tanah yang menjadi objek sengketa tidak saling tumpang tindih, melainkan hanya berbatasan. Oleh karena itu, penggugat dinilai tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap penerbitan sertifikat objek sengketa. Selain itu, penggugat juga mendalilkan bahwa tanah kosong atau gang di lokasi tersebut merupakan fasilitas umum berupa gang kebakaran yang seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat. Namun, dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa gang tersebut merupakan akses menuju tanah milik tergugat dua intervensi dari Jalan Kejaksaan, sedangkan akses menuju tanah milik penggugat ini berasal dari Jalan Teguh Umar. Nah, keterangan saksi di persidangan juga menyatakan bahwa tidak pernah terdapat penetapan dari pemerintah daerah ataupun instansi yang berwenang mengenai penetapan yang tersebut sebagai jalan umum atau fasilitas umum. Padahal, penetapan suatu jalan sebagai jalan umum itu harus melalui mekanisme administratif yang melibatkan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Nah, di sisi lain, bidang tanah milik tergugat dua intervensi telah memiliki sertifikat hak milik yang merupakan alat bukti hak yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UPA. Juga belum pernah dibatalkan oleh pengadilan sehingga tetap berlaku berdasarkan asas presumptio ister causa atau asas praduga sahnya keputusan administrasi negara. Dalam doktrin hukum pertanahan disebutkan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa penggugat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 1256 garing Kelurahan Petisah Tengah atas nama Dr. Andes Ignatius Sago. Oleh karena itu, penggugat ini dinilai tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dinyatakan beralasan dan diterima, sehingga majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh para pihak. Sehingga sebagai kesimpulan ada 3 poin kunci menakar kedudukan hukum dari kasus ini. Yang pertama, kerugian itu harus relevan, di mana kepentingan yang dirugikan ini harus diakibatkan langsung oleh penerbitan KTUN, bukan oleh tindakan fisik sepihak di lapangan. Yang kedua, melanggar batas tanah secara fisik, yakni dalam kasus ini membangun dapur di tanah yang sebenarnya ini milik tetangga, ini tidak memberikan hak untuk membatalkan sertifikat sah milik tetangga itu tadi. Yang ketiga, syarat fasilitas umum. Klaim asal fasilitas umum ini tidak punya kekuatan pembuktian dengan tanpa adanya surat keputusan dari pemerintah. Dan rekomendasi strategis pencegahan sengketa dari saya ya bagi penggugat ini, yang pertama, penggugat ini wajib memastikan kerugian secara objektif. Ini merupakan akibat langsung dari sebuah KTUN sebelum mendaftarkan gugatan ke Peratun. Dan bagi pemerintah ini, khususnya BPN, itu perlu meningkatkan transparansi dan ketelitian pengukuran batas tanah secara presisi sebelum menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Dan bagi masyarakat, pastikan tata letak bangunan fisik ini selaras dengan data yuridis atau bisa dengan surat ukur yang tercantum di dalam sertifikat tanah masing-masing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.